Baik, jadi acara ngulik ini adalah acara pertama yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Pojok Statistik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ngulik kependekan dari ngobrol asik dan literasi statistik, di mana program ini ke depan akan dilaksanakan secara periodik dengan tema-tema yang asik dan menarik. Tema kali ini kita mengusung Satset Akses Data Keuangan. Diambil berdasarkan perkembangan perekonomian yang sangat dinamis, di mana salah satu faktor pentingnya adalah perubahan dan perkembangan pada sektor jasa keuangan. Sehingga penting bagi kita, baik praktisi, dosen, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum untuk menguasai data-data di sektor keuangan. Khusus hari ini kita akan membahas bagaimana sektor keuangan berkembang, pengaruhnya terhadap perekonomian dari sisi nilai tambah atau produk domestik regional bruto yang akan disampaikan oleh Ibu Faizah Naili SST, dan juga dari sisi regulator atau pengawas yang akan disampaikan oleh Bapak Parata Surya Adi Mulyowijoyo yang merupakan seorang analis di OJK Provinsi Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum melanjutkan ke sesi paparan materi, saya sampaikan beberapa hal terkait sesi kita kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan memperhatikan jalannya paparan materi dengan sebaik-baiknya, serta harap mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon. Kedua, selama pemateri memaparkan materi, tidak diperkenankan melakukan interupsi apapun. Ketiga, paparan materi akan berlangsung selama 2 sesi, di mana masing-masing sesi adalah 20 menit. Untuk peserta yang akan bertanya, akan diberikan sesi tanya-jawab setelah semua sesi paparan selesai dilaksanakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja, pemateri kita hari ini adalah salah satu yang ahli di bidangnya. Seorang perempuan yang menginspirasi, beliau lahir di Semarang 23 Agustus 1980, yang saat ini menjabat sebagai statistisi ahli muda di BPS Kabupaten Sidoarjo. Beliau merupakan ketua tim neraca dan juga tim Satu Data Indonesia, sehingga produk domestik regional bruto merupakan salah satu keahlian spesifik yang beliau kuasai, termasuk di dalamnya adalah sektor jasa keuangan. Langsung saja kita undang pemateri pertama kita pada pagi hari ini, Ibu Faiza Naili SST. Baik, selamat pagi Bu Nelly. Cek, izin. Halo, selamat pagi Bu Nelly. Selamat pagi, Bu Hani. Baik, Sudah terdengar suara saya? siap sudah. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, oke. Oke, Sudah? baik. Karena Bu Oke. Nelly sudah terhubung dengan kita, maka tempat dan waktu kami silahkan kepada Ibu Faiza Naili. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, Bapak Muhammad Ismail. Yang saya hormati narasumber dari OJK, Bapak Parata Surya. Yang saya banggakan seluruh peserta webinar, baik dari umum, OPD, maupun mahasiswa dari UMSIDA. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama acara Pojok Statistik bersama OJK dan BPS Kabupaten Sidoarjo. Materi ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Siap, sudah Bu Nelly, sudah terlihat. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan
coba mengulas mengenai TO atau PDB serta produk domestik regional bruto atau PDRB dan keterkaitannya dengan data keuangan. Oke. Untuk yang pertama, kita akan coba melihat apa itu yang dimaksud dengan PDB atau PDRB. Berdasarkan SNA Statistik Nasional Account 2008 ditambah untuk keseluruhan unit residen ditambah pajak atas produk barang, subsidi atas produk, atau di SNA 2008 disampaikan juga PDB merupakan suatu yang dibentuk dari nilai tambah dari PDB produksi atau dari PDB pendapatan atau dari PDB pengeluaran akhir atau PDB pengeluaran. Ketiga ukuran tersebut menghasilkan nilai yang sama dengan memperhatikan pajak atas produksi dari ketiga ukuran tersebut. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah pada waktu tertentu. Time referensinya atau waktunya, PDB dikeluarkan secara tahunan dan triwulanan. Untuk angka nasional dan provinsi bisa tersaji secara tahunan dan triwulanan, sedangkan untuk angka kabupaten datanya adalah data tahunan. Pendekatan penghitungan PDB ada 3 macam. Pertama, pendekatan produksi, yaitu merupakan jumlah dari nilai tambah atas seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi. Pendekatan yang kedua, barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh produksi tadi dikonsumsi siapa, itu akan kita hitung dengan pendekatan PDB pengeluaran. Jadi siapa saja yang mengkonsumsi akhir dari seluruh unit produksi tadi. Pendekatan yang ketiga, itu kita menghitung dari pendekatan pendapatan, yaitu PDB dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, baik balas jasa berupa kompensasi tenaga kerja maupun surplus usaha. Dari 3 jenis pendekatan penghitungan PDB ini, yang sudah dilakukan BPS adalah pendekatan dari produksi dan pengeluaran, sedangkan pendekatan PDB dari pendapatan belum dihitung. Oke, coba kita kenali satu-satu dari penghitungan PDB, baik dari pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Dari pendekatan produksi, kita menghitung nilai tambah bruto atas dasar harga dasar, ditambah pajak, dikurangi subsidi atas produk. Di pendekatan pengeluaran, kita menghitung jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa yang diukur pada harga pembeli, dikurangi nilai impor barang dan jasa. Pendekatan yang ketiga, di pendekatan pendapatan, kita menghitung jumlah pendapatan primer yang didistribusikan oleh unit residen produsen. Oke. Untuk komponen PDB, PDRB pendekatan produksi, itu meliputi 17 kategori dan 52 subkategori. Dikelompokkan menjadi 2 jenis kategori. Yang pertama kategori barang dan yang kedua adalah kategori jasa. Di kategori barang kita memiliki kategori A, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori B, pertambangan dan penggalian. Kategori C, industri pengolahan. Kategori D, pengadaan listrik dan gas. Kategori E, pengadaan air. Dan kategori F, konstruksi. Untuk kelompok yang kedua, yaitu kategori jasa, meliputi apa saja? Pertama, kategori G, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori H, yaitu transportasi dan pergudangan. Kategori I, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum. Kategori J, informasi dan komunikasi. Kategori K, jasa keuangan dan asuransi. Kategori L, real estate. Kategori M dan N, jasa perusahaan. Kategori O, administrasi pemerintah. Kategori P, jasa pendidikan. Kategori Q, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kategori R, S, dan TU adalah jasa lainnya.
Untuk komponen PDRB pengeluaran ada 6. Pertama, yaitu komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT, lembaga non-profit. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Yang keempat, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Yang kelima, perubahan inventory atau persediaan. Dan yang keenam adalah net ekspor. Nilai ini diperoleh dari nilai ekspor dikurangi oleh nilai impor. Penilaian PDB. Penilaian PDB atau PDRB ada dua macam. Pertama, dinilai berdasarkan atas dasar harga berlaku atau familiar kita kenal dengan ADHP, yaitu PDB tadi dihitung berdasarkan barang dan jasa tadi menggunakan harga yang berlaku pada saat tahun berjalan. PDB ini biasanya disebut dengan PDB atau PDRB nominal. Yang kedua, PDB atau PDRB atas dasar harga konstan. Jadi atas dasar harga konstan yang kita pakai tahun ini ada yang terakhir adalah tahun 2010, yaitu barang dan jasa tersebut dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga pada tahun dasar. PDB ini familiar disebut dengan PDB atau PDRB real. Oke. Kemudian apakah bedanya antara PDB nominal dan PDB real? PDB real akan meningkat seiring dengan peningkatan volume produksi. Jadi ketika melihat balon di tahun 2010 sampai 2014 ini, kita memiliki perubahan volume produksi, maka nilai PDB realnya akan meningkat. Tetapi di PDB nominal itu disebabkan juga selain peningkatan volume, di situ juga disebut ada juga penghitungan dari peningkatan harga. Maka ketika kita melihat misalnya balon ini, jadi di PDB nominal dia akan lebih besar daripada PDB real seiring berjalannya tahun. Karena dalam penghitungan PDB kita juga menghitung berdasarkan kenaikan harga berdasarkan sesuai tahun berjalan. Oke. Kemudian, apa keterkaitan antara data keuangan dalam PDB atau PDRB? Pada penghitungan PDB atau PDRB menurut lapangan usaha tadi, ada 17 kategori yang akan dihitung. Nah, kategori K atau kategori ke-12 adalah kategori jasa keuangan dan asuransi. Kategori ini jasa keuangan dan asuransi itu mencakup 4 komponen. Pertama, jasa perantara keuangan. Yang kedua, asuransi dan dana pensiun. Yang ketiga, jasa keuangan lainnya. Dan yang keempat adalah jasa penunjang keuangan. Kita kupas satu-satu siapakah saja mereka. Pertama, jasa perantara keuangan mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit atau pinjaman baik kredit jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Cakupannya siapa saja yang ada di jasa perantara keuangan. Pertama yaitu Bank Sentral. Bank Sentral ini melekat pada di jasa kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua Bank Umum. Bank Umum ini meliputi Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank Pemerintah Daerah, dan kantor cabang bank asing, baik konvensional maupun syariah. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat yang tercakup di sini meliputi Bank BPR konvensional maupun syariah. Yang keempat, jasa perantara keuangan non-bank. Yang dicakup di sini adalah termasuk koperasi simpan pinjam, Baitul Mal wa Tanfil BMT, dan jasa perantara moneter lainnya. Jenis data dari data jasa perantara keuangan meliputi pertama output dan nilai tambah bruto dari Bank Sentral dan Bank Umum itu sumber datanya berasal dari Bank Indonesia.
Data yang kedua adalah output dan nilai tambah bruto Bank Perkreditan Rakyat. Sumber datanya berasal dari Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian data selanjutnya yaitu laporan kinerja keuangan lembaga keuangan mikro. Sumber datanya berasal dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian data selanjutnya adalah laju pendapatan koperasi simpan pinjam. Sumber datanya berasal dari hasil survei triwulanan kegiatan usaha atau STKU yang dilaksanakan oleh BPS. Dan yang terakhir adalah implisit PDB, ini dihitung oleh Direktorat Neraca Produksi di BPS Pusat. Kemudian K2, komponen kedua meliputi asuransi dan dana pensiun. Asuransi dan dana pensiun adalah di sini mencakup industri keuangan yang usaha pokoknya menanggung risiko atas terjadinya kerugian terhadap sesuatu barang atau jiwa manusia yang disebabkan oleh terjadinya musibah atau kecelakaan atas barang atau orang tersebut, sehingga bisa mengakibatkan hancur atau rusak atau hilangnya barang atau mengakibatkan terjadinya kematian. Siapa saja yang tercakup dalam asuransi dan dana pensiun? Cakupan pertama adalah asuransi. Asuransi yang tercakup di sini meliputi asuransi jiwa konvensional, asuransi jiwa syariah, asuransi non-jiwa konvensional, dan asuransi non-jiwa syariah. Cakupan yang kedua yaitu reasuransi. Reasuransi merupakan kegiatan penanggungan seluruh atau sebagian risiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lain, mencakup reasuransi konvensional dan reasuransi syariah. Cakupan yang ketiga adalah dana pensiun. Di sini mencakup usaha penyediaan sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala ataupun sekaligus pada masa aktif sehingga santunannya bisa dinikmati ketika pensiun. Data-data apa saja yang tercakup di sini dalam asuransi dan dana pensiun? Pertama, data asuransi jiwa konvensional, asuransi jiwa syariah. Juga termasuk di sini adalah asuransi non-jiwa baik konvensional maupun syariah. Termasuk juga reasuransi konvensional dan syariah, asuransi sosial, asuransi wajib, dan dana pensiun. Sumber datanya bisa kita dapat dari statistik asuransi, statistik IKNB syariah, dan OJK. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu jasa keuangan lainnya. Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan selain yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang bukan kegiatan asuransi dan dana pensiun. Cakupannya meliputi apa saja? Pertama, lembaga pembiayaan. Di sini meliputi sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan lembaga penjaminan LPSE masuk di sini. Yang kedua, cakupan yang kedua yaitu pegadaian. Di sini mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Yang ketiga, perusahaan holding, trust, dan entitas keuangan sejenis. Perusahaan holding mencakup kegiatan perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Sedangkan trust mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya tanpa pengaturan atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Sumber datanya ini statistik dari statistik lembaga pembiayaan dan statistik lembaga keuangan khusus serta dari OJK itu kita gunakan untuk indikator produksi. Sedangkan indikator harga kita mendapatkan datanya dari Direktorat Statistik Harga BPS. Oke, komponen yang keempat, jasa penunjang keuangan. Jasa penunjang keuangan ini mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi, dan pensiun, tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut,
berarti bahasa mudahnya ini pihak ketiganya. Percakupannya meliputi siapa saja. Pertama, jasa penunjang keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun. Termasuk di sini cakupan di sini adalah Bursa Efek Indonesia, KPEI, KSEI, perusahaan sekuritas, underwriter, Biro Administrasi Efek, kustodian, wali amanat, lembaga pemeringkat efek, money changer, dan lain-lain. Cakupan yang kedua meliputi jasa penunjang asuransi dan dana pensiun. Termasuk di sini adalah pialang asuransi atau reasuransi, jasa penilai risiko dan kerusakan, jasa aktuaria, dan lain-lain. Sumber dan jenis datanya yang tercakup di jasa penunjang keuangan untuk laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan perusahaan sekuritas go public kita dapat dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian laporan keuangan pialang asuransi atau reasuransi berdasarkan data dari OJK. Kemudian data transaksi kegiatan usaha penukaran falas, bukan bank, itu berdasarkan data dari Bank Indonesia. Jasa penunjang keuangan lainnya, yaitu datanya berdasarkan dari BPS, kemudian indikator triwulanan jasa penunjang keuangan kita dapatkan dari OJK beserta data penunjang dari survei STKU BPS. Sedangkan data IHK umum kita dapat dari kegiatan survei Direktorat Statistik Harga BPS. Oke, kita coba lihat gambaran PDRB Kabupaten Sidoarjo. Pertama, secara PDRB nominal dan PDRB real dari tahun 2010 sampai 2023, secara umum nilai PDRB-nya selalu mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020. Dia mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2023, kita memiliki PDRB real sebesar 160 miliar rupiah dan PDRB nominal sebesar 273 triliun rupiah. Untuk laju pertumbuhan, baik kita lihat di sini, laju pertumbuhan itu ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, periode normal, yaitu periode sebelum pandemi. Periode normal ini berlaku mulai tahun 2010 sampai 2019. PDRB Kabupaten Sidoarjo di sini tumbuh secara positif pada kisaran 5,2 hingga 7,3%. Secara rata-rata dihasilkan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,24%. Periode yang kedua yaitu periode pandemi COVID-19 yaitu di tahun 2020. Di sini di tahun 2020 angka pertumbuhan ekonomi Sidoarjo mengalami kontraksi sebesar 3,69%. Kontraksi terdalam terdapat pada kategori transportasi dan pergudangan sebesar 33,45%. Hal ini akibat ditutupnya akses transportasi internasional, yaitu di Bandara Juanda terutama, dan beberapa akses domestik antar wilayah. Kategori jasa lainnya juga mengalami kontraksi sebesar 15,25% akibat terbatasnya aktivitas jasa perorangan, di sini termasuk juga pariwisata. Periode yang ketiga yaitu periode new normal, yaitu berkisar di tahun 2021 sampai 2022. Kenapa disebut begitu? Di tahun 2021, ketika kondisi ekonomi mulai pulih setelah COVID, tumbuh positif, angka PDRB masih tumbuh positif, tapi masih terdapat pembatasan kegiatan, sehingga kinerja ekonomi belum stabil secara normal. Mencapai titik puncak, pengejaran pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 7,43%. Karena aktivitas masyarakat semakin masif. Jadi di tahun 2022 pertumbuhan ini bisa sangat maksimal di angka 7,53%. Nah, angka ini didukung oleh
kinerja dari lapangan usaha transportasi yang tumbuh hingga 45,32%, yaitu di Bandara Juanda yang merupakan share terbesar. Kemudian periode keempat yaitu periode endemik atau pasca pandemi, yaitu tahun 2023. PDRB Kabupaten Sidoarjo tumbuh positif sebesar 6,16%. Laju ini melambat dari tahun 2022 akibat sudah normalnya aktivitas masyarakat. Jadi di tahun 2023 ini kita pada kondisi bukan mengejar pertumbuhan ekonomi lagi, tetapi posisi sudah penguatan ekonomi di mana kondisi ekonomi Sidoarjo sudah stabil. Tahun 2022 kita mencapai puncak pertumbuhan ekonominya akibat low base effect dari tahun sebelumnya, yaitu tahun di mana masih ada pembatasan, kemudian terjadinya aktivitas masyarakat yang sudah bebas dan tak terbatas lagi. Sehingga di tahun 2023 tidak akan tumbuh sebesar di tahun 2022. Oke, kita lihat kontribusi lapangan usaha. Kontribusi terbesar lapangan usaha di tahun 2023 ada di kategori industri pengolahan, yang kedua di kategori perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori yang ketiga yaitu transportasi dan pergudangan, dan yang keempat adalah konstruksi. Keempat sektor tersebut menyumbang sebesar 85,16% terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo. Kalau kita amati lagi, di antara tahun 2020 dan 2021 terjadi urutan kontribusi transportasi dan pergudangan yang terjadi pertukaran di bawah kontribusi dari konstruksi. Hal ini terjadi karena aktivitas transportasi yang sangat terbatas aksesnya di tahun tersebut. Akan tetapi di tahun 2022 dan 2023 kontribusinya sudah melekat ke kontribusi awal. Baik, kemudian kita mau melihat analisis location question di Kabupaten Sidoarjo. Analisis LQ ini digunakan untuk melihat sektor mana yang menjadi basis maupun non-basis dari PDRB menurut lapangan usaha. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, diketahui bahwa ada 3 lapangan usaha atau kategori yang dia merupakan basis di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama adalah kategori industri pengolahan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,74. Yang kedua adalah kategori pengadaan listrik dan gas dengan nilai rata-rata LQ sebesar 2,74. Dan yang kategori yang ketiga adalah transportasi dan pergudangan dengan nilai rata-rata sebesar 2,05. 3 lapangan usaha yang menjadi basis di Kabupaten Sidoarjo ini menunjukkan bahwa sektor tersebut dapat mencukupi kebutuhan di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri dan sisanya dapat diekspor keluar wilayah. Dari industri pengolahan Kabupaten Sidoarjo merupakan kontribusi tertinggi kedua di Jawa Timur, yaitu memberikan share sebesar 14,73% terhadap PDRB Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kategori yang kedua yaitu pengadaan listrik dan gas. Listrik dan gas di Kabupaten Sidoarjo merupakan kontribusi tertinggi kedua di Jawa Timur, yaitu sebesar 26,01% setelah kota Surabaya. Yang ketiga adalah transportasi dan pergudangan. Jadi kita identifikasi dari kinerja Bandara Juanda yang menjadi pusat bandara terbesar di Jawa Timur, baik skala nasional maupun internasional. Distribusi PDRB menurut pengeluaran. Tadi kita sudah lihat distribusi PDRB menurut lapangan usaha, sekarang kita akan lihat distribusi PDRB menurut pengeluaran. Ada 3 komponen yang mendominasi dalam penghitungan PDRB pengeluaran di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, yang ketiga adalah net ekspor. Di tahun 2023, ketiga sektor tersebut menyumbang sebesar 92,92%. Tahun 2010 hingga tahun 2015, kontribusi net ekspor negatif. Maksudnya, impor barang dan jasa
yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo jauh lebih tinggi daripada nilai ekspor barang dan jasanya. Akan tetapi, mulai tahun 2016 hingga tahun 2023, nilai ekspor barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo lebih dominan atau lebih besar dibandingkan nilai impor. Jadi ada perubahan struktur di mana mulai tahun 2016 Sidoarjo akan lebih banyak mengekspor barang dibanding impornya. Baik, kita akan melihat keterbandingan wilayah PDRB di Jawa Timur. Di sini kita memiliki Kabupaten Gresik, dia tumbuh sebesar 4,62% di tahun 2023 dan memberikan share terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 5,96%. Kemudian Kota Surabaya di atas kita juga punya pertumbuhannya di tahun 2023 sebesar 5,70% dan share sebesar 24,20%. Nah, kemudian di Kabupaten Pasuruan kita melihat di sini pertumbuhan ekonomi laju pertumbuhan ekonominya di tahun 2023 sebesar 5,21% dan memberikan share terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 6,33%. Nah, ketika kita bandingkan antar wilayah, Kabupaten Sidoarjo merupakan penyumbang perekonomian terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya dengan share sebesar 9,26%. Kabupaten Sidoarjo juga merupakan daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di Jatim, yaitu sebesar 6,16%. Setelah Kota Batu, karena kita miliki di sini data Kota Batu tumbuh sebesar 6,19%. Baik, bagaimana sektor keuangan dalam PDRB Kabupaten Sidoarjo? Di sini kita bisa melihat nilai, baik nilai sektor keuangan dari nilai PDRB real maupun nominal secara berangsur dari tahun 2010 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Sektor jasa keuangan dan asuransi secara nominal dan real terus meningkat, kecuali di tahun 2020, yaitu pada saat pandemi COVID. Begitu pula laju pertumbuhannya juga selalu tumbuh positif, kecuali di tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Akan tetapi kontraksinya tidak sebesar kontraksi pertumbuhan ekonomi secara total di Kabupaten Sidoarjo. Hal yang perlu kita amati, di tahun 2020 hingga tahun 2014, itu terjadi cukup peningkatan yang sangat tajam di pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh menggeliatnya kelompok ekonomi menengah dan gencarnya penawaran paket kredit properti dan suku bunga rendah sehingga memicu kinerja lapangan usaha ini untuk lebih laju. Maka ketika di tahun tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat cukup tinggi bisa dimaklumi. Nah, untuk ketika di tahun pandemi di 2020 sempat mengalami kontraksi, akan tetapi di 2021 hingga tahun 2022 sudah mulai kembali ke track yang biasanya. Izin Bu Neri, mungkin bisa dipercepat karena waktunya terbatas. Baik, ini tinggal satu slide lagi Mbak Hani. Untuk sektor jasa keuangan di Kabupaten Sidoarjo, sektor jasa keuangan dan asuransi di Kabupaten Sidoarjo merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap total sektor tersebut di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 3,98%. Untuk kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi sendiri untuk PDRB Kabupaten Sidoarjo berkisar antara 1 hingga 1,3% dari total PDRB. Jadi distribusi sektor jasa keuangan dan asuransi cukup stabil untuk di Kabupaten Sidoarjo share-nya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ketika kita mengamati tadi secara total bahwa sektor-sektor di jasa keuangan dan asuransi ini sangat bergantung sekali terhadap data dari Bank Indonesia maupun OJK.
Jadi besar harapan kami OJK maupun BI bisa mensupport kami dalam menghitung PDRB agar bisa menyajikan data-data yang memang dibutuhkan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Faizah Naili yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Bu Neli, tadi kan sudah sudah sangat jelas ya teori tentang PDRB dan cakupannya, khususnya PDRB di sektor jasa keuangan. Tapi di sini mungkin yang ingin saya highlight adalah terkait angkanya. Di mana secara distribusi atau share PDRB jasa keuangan itu di Kabupaten Sidoarjo ya Bu Neli, khususnya hanya berkisar di angka 1 sampai 1,30%. Tetapi sejak tahun 2021 pertumbuhannya kan selalu positif ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ke depan sektor jasa keuangan ini akan menjadi sektor yang sangat potensial. Begitu. Boleh. Ya, baik, Oke. terima kasih Bu Nelly. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kami mengundang pemateri yang kedua, yaitu Bapak Parata Surya Adi Mulyo Wijoyo. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Hanifah. Oke, alhamdulillah. Oke. Bapak apa kabar? Sehat. Baik. Harus sehat. Salam kenal nggih Pak nggih. Nggih. Bapak Parata Surya, beliau ini lahir di Surabaya 6 Desember 1986. Oke, Pak. Betul, masih muda Baik. berarti kamu, Bu. Oke, masih muda seumuran dengan saya. Beliau Bapak ini pernah menjabat di beberapa kementerian dan lembaga, di antaranya yaitu di Kementerian Keuangan dan juga OJK. Di Kementerian Keuangan, beliau sebagai staf Direktorat Pengawasan Dana Pensiun, kemudian beliau berpindah ke OJK Republik Indonesia sebagai pengawas junior Direktorat Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan masih di OJK Republik Indonesia, beliau menjabat sebagai pengawas Direktorat Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saat ini sedang bertugas di kantor OJK Provinsi Jawa Timur sebagai analis Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Parata Surya Adi Mulyo Wijoyo untuk memaparkan materi. Kepada beliau disilahkan. Monggo, silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Baik. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ismail selaku Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, kemudian Bu Faizah Naili selaku statistisi ahli muda di BPS Kabupaten Sidoarjo, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian peserta webinar pada siang hari ini. Senang sekali rasanya siang hari ini saya bisa sharing nih ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan data-data keuangan yang sekiranya dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan khususnya OJK Provinsi Jawa Timur dan bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Izin mulai untuk share screen ya Bapak Ibu. Jadi untuk agenda kita hari ini saya akan mengenalkan sedikit terkait dengan OJK, kemudian berikutnya terkait dengan pengelolaan data dan informasi di OJK, kemudian yang ketiga terkait dengan Grow in OJK. Ini mungkin part yang ketiga ini sebenarnya sisi yang menarik untuk teman-teman ataupun rekan-rekan mahasiswa. Jadi nanti di sini akan kita ceritakan gimana kalau mau magang ataupun mau kunjungan ke OJK, mekanisme seperti apa akan dijelaskan di bagian ini. Oke, lanjut sebentar. Ya, jadi mungkin yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi OJK, Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum tahu OJK itu apa sih. Jadi OJK ini merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang terkait dengan pengaturan dan juga pengawasan industri jasa keuangan. Nah, kalau kita bicara industri jasa keuangan ini kan luas sekali, nggih.
Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari perbankan, juga pasar modal, kemudian juga industri keuangan non-bank. Nah, industri keuangan non-bank ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nelly, di situ diantaranya ada dana pensiun, ada asuransi, ada pembiayaan, kemudian juga ada peer-to-peer lending atau bahasa kerennya kalau sekarang itu fintech, kemudian juga nanti di situ ada LKM, kemudian juga nanti ada koperasi dan lain-lain. Nah, sejarah berdirinya OJK sendiri dimulai di tahun 2011. Jadi saat itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 itu mulai disahkan di 22 November 2011. Nah, kemudian dalam masa transisinya itu kan harus dipersiapkan dulu nih terkait dengan sarana prasarana, infrastruktur, dan juga SDM-nya. Nah, OJK sendiri mulai efektif beroperasi di 31 Desember 2012. Jadi pada saat itu untuk pegawai OJK awal mulanya berasal dari Kementerian Keuangan, khususnya pada saat itu di unit Eselon 1 Bapepam LK. Nah, kemudian di 31 Desember 2013, pengaturan bank yang semula di Bank Indonesia beralihlah itu ke OJK, pun juga demikian dengan sumber dayanya. Jadi, ibaratnya awalnya OJK ini merupakan gabungan dari pegawai-pegawai yang berasal dari Bapepam LK dan juga Bank Indonesia, Bapak Ibu. Nah, baru kemudian OJK melakukan rekrutmen, baru itu adalah benar-benar yang rekrutmen murni dari OJK. Di tahun 2015 sendiri, kami mendapat tambahan kepercayaan dari pemerintah, yaitu terkait dengan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Kemarin juga di tahun 2023 kan ada Undang-Undang P2SK, itu juga kami kembali mendapat amanah untuk melakukan pengawasan beberapa sektor tambahan, antara lain kripto, kemudian nanti koperasi yang sifatnya open loop, itu akan mulai diawasi OJK di tahun 2025. Next, nah tadi yang saya sampaikan, tugas OJK adalah mengatur, mengawasi, dan juga melindungi Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara pengaturan, tentu saja kami memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan industri jasa keuangan. Kemudian terkait dengan pengawasan, ibaratnya kalau kita bicara siklus hidup manusia, dalam hal ini kita samakan dengan siklus hidup lembaga jasa keuangan, itu mulai dari lahir, dalam artian LJK itu mulai mendaftar untuk beroperasi di lembaga jasa keuangan, kemudian bertumbuh dalam artian berkembang perusahaannya, kita melakukan pengawasan sampai nanti ibaratnya owner dari LJK ini sudah menyerah, cabut nyawanya juga di OJK. Jadi mulai dari lahir, tumbuh sampai dengan pembinaan, kemudian cabut nyawanya di OJK. Nah, selain tugas pengawasan itu, kami juga melakukan salah satu aspek yaitu perlindungan konsumen dan juga masyarakat. Nah, caranya gimana? Secara garis besar, caranya dua, yaitu melalui tindakan preventif, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat, salah satunya pada siang hari ini, kemudian juga kami juga memberikan penanganan pengaduan dan juga fasilitas penyelesaian pengaduan, misalkan ada permasalahan antara LJK dengan konsumen. Nah, sedikit cerita terkait dengan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2002 yang lalu, OJK melakukan survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Jadi kalau kita bicara literasi keuangan itu sederhananya adalah seberapa besar pengetahuan atau pemahaman masyarakat itu terhadap industri keuangan, termasuk juga produk-produk keuangannya. Kemudian kalau kita bicara inklusi keuangan, itu adalah seberapa besar atau seberapa banyak masyarakat itu menggunakan atau bersentuhan dengan produk-produk jasa keuangan, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini based on hasil terakhir secara nasional, untuk indeks literasi keuangan itu nilainya sekitar 49,68%. Sementara indeks inklusi keuangan di 85,10%. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari hasil survei ini, ya sebenarnya yang menggunakan atau bersentuhan dengan industri jasa keuangan ini sudah banyak, Bapak Ibu. Cuman ternyata pemahamannya dari para konsumen ini masih di bawah 50%. Nah, misalkan kita lihat lebih dalam lagi terkait dengan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan ini, misalkan berdasarkan wilayah, ternyata memang tidak dapat dipungkiri untuk masyarakat perkotaan memiliki literasi maupun inklusi keuangan yang lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kemudian kalau berdasarkan gendernya, nah ini, berdasarkan gendernya,
kalau berdasarkan literasinya, ternyata perempuan itu memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan industri jasa keuangan. Cuman kalau kita lihat indeks inklusi keuangannya, ternyata laki-laki lebih baik daripada perempuan. Berarti di sini mungkin Bapak Ibu, ini uang dari Bapak-Bapak ini kayaknya yang masih lebih banyak dipegang oleh Bapak-Bapak ini. Jadi yang banyak bersentuhan dengan lembaga jasa keuangan justru dari sisi gender laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau berdasarkan usianya, di sini secara umum bisa kita lihat, kalau terkait dengan literasi dan inklusi keuangan, memang usia produktif tentu memiliki indeks literasi maupun inklusi keuangan yang lebih baik. Kalau berdasarkan pendidikan, makin tinggi pendidikan masyarakat tentu juga memiliki literasi dan juga inklusi keuangan yang lebih baik. Kalau berdasarkan pekerjaan, secara umum masyarakat yang bekerja di sektor formal memiliki indeks literasi maupun inklusi yang lebih baik daripada masyarakat yang bekerja di sektor non formal. Lanjut. Nah, bagaimana kalau dilihat dari sektornya, Bapak Ibu? Ternyata, bagaimana kita ketahui, sektor perbankan masih mendominasi atau memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya. Kemudian, yang kedua, itu justru pergadaian kalau dilihat ya. Memang kan ibaratnya kalau zaman orang tua saya dulu ketika butuh mendesak kan pasti kalau di bank butuh waktu lama pasti larinya pertama kan ke pergadaian Bapak Ibu nggih. Pasti kan di situ perhiasan dijual dulu ataupun barang lainnya yang bisa digadaikan dulu. Memang sesuai dengan ininya lah, sesuai dengan jargonnya pergadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi ketika perbankan ditolak pasti first way out-nya yang terpikir di masyarakat pada saat itu adalah di pergadaian. Jadi ini kelihatan di sini selain sektor perbankan, masyarakat memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi di pergadaian, Bapak Ibu. Kemudian kalau secara regionnya atau berdasarkan provinsinya, ini ternyata Provinsi Jawa Timur ini memiliki tingkat literasi yang lebih baik daripada nasional. Pun juga jika dilihat berdasarkan tingkat inklusinya juga memiliki inklusi yang lebih baik berdasarkan daripada indeks secara nasional. Nah, kita masuk ke materi yang utamanya Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan data dan informasi di OJK. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, sebenarnya kan tadi sudah disampaikan OJK ini mengatur dan mengawasi hampir seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya data-data apa saja sih yang dimiliki oleh OJK? Jawabannya ada di slide ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita bicara data, sebenarnya kan kita bisa bagi dua, yaitu data agregat dan data individu. Nah, kalau data yang dipublish di web ini memang data yang sifatnya adalah agregat dan juga time series, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ataupun buka ke website OJK, kemudian ada menu statistik di sana, nah Bapak Ibu bisa mengakses data-data terkait industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Misalkan dari yang sebelah sini di perbankan, Bapak Ibu bisa melihat statistik perbankan, kemudian juga pelaku-pelaku perbankan. Jadi kalau kita bicara di sini ada bagian Direktori Perbankan Indonesia, ini adalah daftar pelaku industri di perbankan. Kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat di pasar modal, kemudian juga di IKNB. Nah, kalau dilihat di sini IKNB ini LJK-nya lebih beragam, ada asuransi, ada pembiayaan, ada pensiun, lembaga keuangan khusus, LKM, fintech, dan lain-lain seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nelly juga. Kemudian kalau tadi yang di perbankan pasar modal IKNB itu sifatnya konvensional, yang data di sini, di sisi syariahnya seperti apa, ada di part ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira wujud datanya seperti apa? Nah, coba saya akan tampilkan wujud data yang ada di situ seperti apa. Nah, ini misalkan untuk data perbankan ya Bapak Ibu. Ini masih kelihatan kan Bapak Ibu di tampilan layar nggih? Siap, kelihatan Pak. Ya. Nah, ini misalkan data perbankan. Di sini secara time series ini data yang available di website OJK. Posisi terakhir yang dipublish yaitu data posisi Maret 2024.
Nah, untuk time seriesnya ini tersedia secara bulanan untuk 12 periode 12 bulan ke belakang, kemudian juga periode secara tahunan 3 tahun ke belakang. Jadi di sini ada data kegiatan usaha penyaluran perbankan, jadi ibaratnya penyaluran dananya bank itu berapa, historisnya seperti apa, kemudian source of fund atau ibaratnya DPK-nya berapa. Jadi kalau kita bicara DPK itu sebenarnya berapa sih akumulasi giro, kemudian tabungan dan juga deposito yang berhasil dikumpulkan oleh bank itu Izin dari Pak, masyarakat umum. Oke? mungkin share-nya bisa ditambah share yang dijelaskan, karena ini masih share slide sebelumnya. Oh, maaf. Atau boleh entire screen? Stop share. Nah, ini ya. Nah, ini ya, sudah kelihatan ya. Sudah ya, Mbak, Bu Ya, Hanifah. sudah Pak. Oke. Nah, ini terkait dengan data perbankan, ini ada penyaluran dana tadi yang sebagian besar tentu penyaluran dana ini dalam bentuk kredit, kemudian ada sumber dananya DPK tadi yang saya jelaskan, kemudian juga aset bank umum, total asetnya berapa, kemudian jumlah secara kelembagaan ini ada berapa bank umum sih yang ada di Indonesia, itu bisa dilihat trennya di sini. Kemudian juga terkait dengan jaringan kantornya juga Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini berapa untuk bank umum, kemudian sheet berikutnya misalkan ini adalah beberapa akun penting yang ada di neraca Bapak Ibu. Jadi kalau neraca bank umum itu seperti apa ya kira-kira tampilannya seperti ini untuk akun-akun yang apa ya yang signifikan lah. Jadi ada kredit, ini total kredit yang diberikan berapa, kemudian penempatan pada bank lain berapa, dan seterusnya pun juga dari sisi kewajiban juga ada di bagian bawah Bapak Ibu. Kalau mau dilihat, kemudian juga laba ruginya juga. Kalau Bapak Ibu pengen tahu nih misalkan industri perbankan Indonesia itu pendapatannya sebagian besar dari mana sih? Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ini ada pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Jadi kan bank umum itu bisa menempatkan dananya di Bank Indonesia maupun menempatkan dananya di bank yang lain. Nah, kalau dari Bank Indonesia kan dia dapat bunga dari Bank Indonesia. Nah, berapa pendapatannya dari bunga dari Bank Indonesia? Sekian dari akun ini Bapak Ibu. Kemudian kalau dari penempatan pada bank lain atau interbank placement itu berapa? Kemudian dari kredit, nah seharusnya komponen terbesar dari pendapatan bank umum itu asalnya dari kredit karena kan bisnis utamanya dia kan menyalurkan kredit ya Bapak Ibu. Nah, seharusnya dari sini dan ini juga tergambar ini kelihatan kan porsi terbesarnya pendapatan dari bank umum itu ada di pendapatan dari kredit. Gitu. Dan untuk data lainnya monggo kalau Bapak Ibu mau eksplor ini sebenarnya masih banyak sheet ke belakang tapi nanti waktunya akan habis kalau saya jelaskan semuanya di sini. Oke. Itu untuk data perbankan. Nah, kalau data pasar modal seperti apa? Kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, ini data pasar modal. Ini saya ambil contoh misalkan ini ada SID. SID ini single identification number, ibaratnya ini adalah NIK atau nomor KTP Bapak Ibu ketika bertransaksi di pasar modal. Nah, di sini kan kelihatan nih sebenarnya berapa banyak sih entitas yang melakukan transaksi di pasar modal per masing-masing provinsi, bisa dilihat di sini. Kemudian juga misalkan yang menarik lainnya di sini itu adalah transaksi. Jadi ini kalau pengen tahu transaksi saham itu kira-kira terbesar di daerah mana Bapak Ibu. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Kalau di sini kelihatan kasat mata masih terfokus di DKI Jakarta ya Bapak Ibu. Yang terbesar di DKI Jakarta, baru yang kedua di Jawa Timur. Nah, sementara untuk yang di daerah-daerah lainnya cenderung masih kecil untuk volume transaksi sahamnya. Kemudian kalau based on kepemilikan, jadi sebenarnya orang-orang yang punya saham itu lokasinya di mana sih? Nah, kelihatan di sini Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan beberapa data yang ada di perbankan dan juga pasar modal. Kita harus izin kembali ke slide.
Kemudian kalau tadi kan yang saya sampaikan itu adalah data-data yang sifatnya agregat atau kumpulan data dari industri, keseluruhan industri. Nah, kalau data yang sifatnya individual seperti apa? Nah, kalau individual ini untuk data-data yang terutama untuk LJK yang sudah go public atau terdaftar di bursa, itu Bapak Ibu bisa langsung cek di website dari masing-masing LJK itu. Biasanya di sana mereka akan publish ataupun menampilkan data individualnya, neracanya, laporan keuangannya, dan kinerjanya seperti apa akan nampak di laporan yang ada di website mereka masing-masing. Nah, selain data-data terkait dengan jasa keuangan, kita juga ada beberapa informasi yang sifatnya publik dalam hal ini untuk kepentingan konsumen. Jadi Bapak Ibu kan selain misalkan bekerja di LJK juga menggunakan jasa LJK itu kan sifatnya sebagai konsumen ya. Nah, ini beberapa source yang bisa diambil di website OJK itu ada informasi terkait dengan edukasi dan juga perlindungan konsumen. Jadi di menu konsumen ini lengkap Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa materi yang edukasi terkait dengan produk-produk jasa keuangan maupun terkait dengan kalkulator ataupun tools-tools yang bisa digunakan untuk melakukan simulasi keuangan yang diperlukan oleh masyarakat sehari-hari Bapak Ibu. Jadi monggo bisa dicek di menu konsumen, di submenunya ada di sikapi uangmu, ada di literasi keuangan maupun ada di pengaduan konsumen. Nah, kalau pengaduan konsumen sendiri ini khusus channel bagi Bapak Ibu yang hendak melakukan pengaduan ataupun menyampaikan pertanyaan ataupun konfirmasi kepada LJK. Jadi kan ketika kita ada permasalahan dengan LJK, tentu pertama kalau bisa diselesaikan dulu dengan LJK-nya. Nah, ketika dengan LJK ini tidak terselesaikan atau ibaratnya tidak terpuaskan lah Bapak Ibu atas solusi yang diberikan oleh LJK dan masih ada yang ganjel, itu berikutnya bisa melakukan pengaduan ke OJK melalui channel ini salah satunya. Nah, channel ini nanti akan langsung tersambung Bapak Ibu ke sistem yang ada di perbankan. Jadi selama Bapak Ibu yang melakukan pengaduan melalui channel ini belum puas atau belum menyatakan pengaduan ini ditutup, maka itu akan terus outstanding untuk pengaduan Bapak Ibu di usernya LJK, dan itu tentu akan menjadi concern bagi OJK selaku pengawas ketika ada pengaduan yang tidak dapat terselesaikan dengan optimal oleh LJK. Jadi salah satu solusinya misalkan ada pengaduan itu bisa melalui channel ini Bapak Ibu. Kemudian ini ada mini set OJK Institute, ini juga sama terkait dengan beberapa materi yang bisa Bapak Ibu akses terkait dengan workshop ataupun seminar yang pernah diselenggarakan OJK, kemudian juga ada beberapa infografis terkait dengan LJK, kemudian juga hasil riset, kemudian informasi-informasi lainnya yang sifatnya untuk umum Bapak Ibu. Kemudian perpustakaan, nah ini juga misalkan Bapak Ibu membutuhkan informasi terkait dengan literatur keuangan, bisa memanfaatkan layanan di perpustakaan digital ini. Kemudian layanan edukasi digital ini juga mirip dengan perpustakaan tadi. Kalau perpustakaan sifatnya buku, ini lebih banyak ke materi-materi sosialisasi ataupun edukasi terkait dengan layanan jasa keuangan. Nah, itu tadi adalah data-data yang sifatnya sudah given atau sudah tersedia di website OJK. Nah, misalkan Bapak Ibu ada keperluan data yang sifatnya spesifik, bagaimana caranya? Nah, caranya bisa mengajukan permohonan ke kami. Nah, ini kebetulan ini spesifik untuk permohonan yang hendak diajukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi, yang pertama tentu harap dipastikan terlebih dahulu data-data yang diperlukan oleh Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian ini memang belum tersedia di website OJK. Nah, kalau memang belum tersedia datanya, next step-nya adalah dikonfirmasi dulu ke universitas, apakah memang universitas itu sudah memiliki data tersebut, misalkan berasal dari permintaan data dari universitas terkait ataupun dari sivitas akademika lainnya yang mungkin dulu pernah melakukan penelitian dan sudah meminta data-data yang sama. Jadi kan sebenarnya data itu sudah dimiliki oleh pihak universitas, jadi tidak perlu lagi minta ke OJK. Nah, kalau memang universitas tidak memiliki data itu, next step-nya monggo untuk menyampaikan permintaan data itu ke kami. Tentunya kalau bisa melalui jalur universitas Bapak Ibu. Nah, ditujukannya kemana? Ditujukannya kalau data yang sifatnya regional di Jawa Timur, itu bisa disampaikan ke OJK Provinsi Jawa Timur. Sementara kalau data yang sifatnya nasional,
itu bisa disampaikan ke OJK pusat. Nah, saran saya dalam hal ada permintaan data sebaiknya juga disertai dengan PIC-nya. Jadi ketika kami melakukan konfirmasi kebutuhan data itu kami tahu harus menghubungi siapa. Kemudian juga akan lebih baik jika ada template-nya, template datanya kira-kira data-data yang diperlukan ini apa saja. Jadi kami bisa memberikan data sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Nah, sebelum ke part berikutnya, saya juga share sedikit. Kira-kira kalau Bapak Ibu pengen tahu kondisi keuangan di Jawa Timur itu seperti apa, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini adalah data posisi Maret, jadi berdasarkan data yang kami punya, secara umum bisa kami simpulkan bahwasanya stabilitas sektor jasa keuangan Jawa Timur saat ini masih resilient atau masih dalam kondisi yang stabil lah Bapak Ibu. Jadi itu ditunjukkan dengan yang pertama terkait dengan kecukupan modal, ataupun kalau istilah kerennya di luar sana itu CAR. Jadi CAR-nya ini masih terjaga di atas threshold Bapak Ibu. Jadi untuk 3 BU yang berkantor pusat di 3 bank umum yang berkantor pusat di Jawa Timur ini CAR-nya masih 32,68%, sementara threshold-nya itu adalah 8%. Kemudian untuk BPR, industri BPR yang ada di Jawa Timur, CAR-nya masih 42,11, sementara BPRS masih 28,48, berarti masih aman, jauh di atas threshold. Likuiditasnya seperti apa? Sama Bapak Ibu, likuiditas juga masih aman. Jadi tidak ada isu likuiditas untuk perbankan di Jawa Timur. Untuk risiko kreditnya seperti apa? Masih termitigasi dengan baik. Jadi ibaratnya tingkat NPL-nya atau non-performing loan-nya itu masih di bawah threshold atau masih rendah lah. Jadi ibaratnya untuk NPL net-nya perbankan sendiri itu 1,32%, sementara untuk gross-nya 3,29%. Nah, kalau NPF-nya atau non-performing financing untuk perusahaan pembiayaan atau leasing juga masih 2,7%, kemudian modal ventura 7,07, sementara untuk fintech ini masih 2,8%. Jadi masih termitigasi dengan baik untuk pemberian kreditnya atau risiko kreditnya. Nah, untuk kinerjanya secara aset bertumbuh, kemudian secara DPK atau dana pihak ketiganya bertumbuh, kredit pun juga bertumbuh Bapak Ibu. Itu dari sisi perbankan. Kalau dari sisi pasar modal tadi jumlah rekening SID naik, kepemilikan saham oleh masyarakat Jawa Timur juga naik, kemudian juga ada salah satu alternatif pembiayaan lainnya yaitu security crowdfunding juga menunjukkan kenaikan, kemudian dari sektor penjaminan penjaminan pembiayaan dan perasuransian dan dana pensiun dan juga PVML ini pembiayaan modal ventura dan juga lembaga jasa keuangan lainnya juga masih menunjukkan kenaikan Bapak Ibu. Jadi secara umum tadi seperti yang saya sampaikan untuk stabilitas sektor jasa keuangan Jawa Timur ini masih resilient atau dalam kondisi yang bagus. Sebentar, nah, tadi yang part yang paling menarik untuk teman-teman mahasiswa, seperti yang saya sampaikan di awal adalah Grow in OJK. Jadi, apa sih yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman mahasiswa lakukan di OJK? Yang pertama ini kalau mau misalkan PKL, jadi misalkan mau praktek kerja lapangan, sangat memungkinkan dan bisa dilakukan di OJK, baik di OJK Jawa Timur. Kalau di OJK Jawa Timur itu berarti ada di Surabaya, ada di Kediri, ada di Malang, ada juga di Jember. Monggo kalau misalkan mau di wilayah Jawa Timur, kalau mau di pusat juga ada. Nah, gimana caranya? Yang pertama permohonan diajukan paling lambat 2 bulan sebelumnya. Nah, nanti kita akan memberikan konfirmasi selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan magang. Kemudian magangnya bisa di bidang apa? Tentunya magang bisa dilakukan untuk unit pekerjaan yang sifatnya umum atau administratif dan tidak bersifat rahasia. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa ada yang pengen, Pak, saya pengen magang jadi pengawas perbankan. Nah, ini kebetulan masih belum bisa Bapak Ibu, karena untuk
Untuk pengawasan bank itu kan datanya kan sifatnya konfidensial, jadi masih terbatas pada unit pekerjaannya sifatnya umum atau administratif saja. Durasi pelaksanaan magangnya bisa 1 sampai dengan 2 bulan. Untuk waktu magangnya mengikuti hari kerja yang ada di OJK, ya, Senin sampai Jumat, jam 7:10 sampai jam 16:15. Kemudian apa saja yang harus disampaikan? Yang pertama tentu surat pengantar dari universitas, kemudian proposalnya, kira-kira magangnya mau di bidang apa, terkait dengan apa, tujuannya apa. Jadi nanti kami bisa menempatkan teman-teman mahasiswa ini sesuai dengan tujuan ataupun minat dan bakat yang dikehendaki. Yang terakhir mengisi formulir di link yang tercantum di situ. Nah, nanti kita akan kontak by phone, kemudian akan kita informasikan lebih lanjut. Kalau perlu informasi bisa menghubungi di nomor sebagaimana tercantum. Kemudian selain magang juga misalkan teman-teman mau melakukan kunjungan ke OJK juga dimungkinkan. Jadi nanti tinggal disampaikan saja ke Kepala OJK Provinsi Jawa Timur suratnya, kira-kira spesifik apa materi kunjungan yang pengen mendapatkan penjelasan dari kami, misalkan terkait dengan perbankan atau teman-teman pengen tahu bagaimana mekanisme pengawasan perbankan, framework pengawasannya perbankan seperti apa, ataupun pasar modal, ataupun industri keuangan non-bank, monggo. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian, misalkan dari komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, misalkan ibu-ibu PKK, ataupun dulu pernah itu ada ibu-ibu Bayangkari juga pernah meminta kami untuk menjadi narasumber, misalkan terkait dengan produk keuangan juga bisa, monggo disampaikan ke kami Bapak Ibu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Kalau sekiranya ada yang mau didiskusikan, saya akan dengan senang hati menjawab Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih Bu Hanifah, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Parata Surya atas materi yang disampaikan, sangat menambah insight kita semua dan sangat baru ya, khususnya untuk orang-orang yang ada di BPS dan juga mahasiswa-mahasiswa pojok statistik. Oh iya Pak, kalau saya lihat tadi ya dari paparan Pak Parata, dari segi kondisi stabilitas sektor jasa keuangan di Jawa Timur relatif stabil. Kemudian untuk variabel-variabel terkait literasi keuangan, kemudian dan inklusi keuangan itu juga mungkin bisa dibilang cukup baik ya, karena di atas rata-rata provinsi gitu. Dan yang paling baru di sini adalah terkait ternyata OJK itu tidak hanya sebagai pengawas ya Pak, menyediakan pelayanan juga sama seperti kami di BPS. Dan apakah ini pertanyaan apa ya Pak ya? Mungkin belum disebut dan dibutuhkan untuk adik-adik mahasiswa. Apakah mahasiswa bisa datang langsung ke OJK menggunakan pelayanan-pelayanan tersebut? Ya baik, saya jawab dulu ya berarti Bu Hanifah ya. Baik. Untuk datang langsung sepertinya belum bisa Ibu, karena kan memang untuk data ini kan apalagi kalau tadi kan kalau datang langsung itu berarti kan special request ya, data-datanya kan belum tersedia di websitenya OJK, berarti kan kami juga harus melakukan penarikan data melalui sistem OJK. Takutnya nanti kalau teman-teman mahasiswa datang ke sana kemudian langsung ditungguin, takutnya nanti saya dan tim jadi grogi nih Bu, langsung ditungguin, disanggongi gitu kan jadi beda ketika nggak disanggongi kan pasti lebih lebih tenang kerjanya. Jadi monggo saja kalau mau butuh permintaan data yang spesifik, selama itu tidak individual dan tidak bersifat rahasia, kita akan berikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Begitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Berarti adik-adik yang ikut webinar kali ini dicatat ya, OJK hanya melayani pelayanan secara online terlebih dahulu. Oke, mungkin saya juga highlight tadi dari paparan Pak Parata ada lomba karya tulis ilmiah. Adik-adik kalau mau ikut deadline-nya tanggal 30 Juli 2024. Kalau mau tahu informasi lanjutnya silahkan visit di website OJK. Saya bantu promosi ya Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan bahwa daftar hadir tersedia di link yang sudah saya share di chat s.id/ngulik3515. Kemudian untuk Bapak Ibu yang terkendala dengan mikrofon bisa mengajukan pertanyaan melalui chat, akan dibahas jika cukup waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
yang akan dibuka sebanyak 2 termin. Untuk termin pertama kami buka 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand dan menyalakan mikrofon. Monggo. Mungkin panitia izin Bu Nailinya bisa dipin sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu panitia. Baik, Bapak Ibu peserta, monggo silakan yang mau ditanyakan karena kita punya 2 narasumber. Ini sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu melewatkan kesempatan ini. Untuk teman-teman mahasiswa juga boleh silahkan bertanya karena ini dibuka khususnya, maksudnya prioritasnya adalah untuk mahasiswa di pojok statistik Universitas Muhammadiyah. Oh ya, baik. Untuk yang bertanya secara langsung tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa mulai melalui chat ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, silahkan raise hand, kemudian dinyalakan mikrofonnya. Baik, saya bahas di chat terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan untuk Pak Parata dari Bapak atau Ibu Kris, apa memang kami di daerah saat survei dan butuh data keuangan, maka pihak bank daerah harus ada izin dari pusat untuk memberikan data keuangannya. Jadi ini mungkin dari BPS ya Pak ya, karena kita ada survei dan harus ke bank. Apakah memang semua bank itu kebijakannya sama, harus minta data ke pusat dulu sebelum diberikan di BPS? Iya, baik, terima kasih Bu Hanifah. Jadi ini saya akan jawab berdasarkan pengalaman dan sepengetahuan saya, Bapak Ibu. Jadi memang ketika kita bicara perbankan secara individual, tentu mereka punya SOP terkait dengan permintaan data, dan memang seringkali ataupun pada umumnya untuk data-data perbankan itu, untuk individual perbankan itu memang adanya di pusat, Bapak Ibu. Jadi memang untuk apa ya, untuk ibaratnya ketika Bapak Ibu meminta data katakanlah untuk BPD atau Bank Jatim yang di kota Sidoarjo misalkan, nah, kemungkinan yang memang punya akses ataupun memiliki kewenangan terhadap data itu memang BPD Jatim yang di kantor pusat. Jadi memang mereka perlu menyampaikan ke kantor pusatnya. Jadi nanti yang membalas pun seharusnya yang dari sisi kantor pusatnya, Bapak Ibu. Jadi memang itu kembali lagi itu tergantung SOP-nya ya Bapak Ibu. SOP di perbankan itu masing-masing apakah memang harus ke kantor pusat atau memang teman-teman yang di kantor cabang ini punya akses ke database dari bank itu sehingga bisa langsung memberikan kebutuhan data dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat-sangat tergantung SOP internal mereka, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi begitu ya Bapak Ibu, semua tergantung aturan atau prosedur yang ada di banknya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Tuti untuk Pak Parata, yaitu sampai level mana OJK bisa memberikan data, terutama data BPR. Baik, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Tuti ya. Nah ini kalau kita bicara data BPR, sebenarnya di website OJK itu juga sudah ada data individual BPR, tapi memang sifatnya masih triwulanan Bapak Ibu. Jadi ini saya masih bisa share screen ya Bu Hanifah ya? Siap, masih bisa Pak? Oke, saya coba tampilkan data yang saya sampaikan tadi ya Bu Tuti ya. Sebentar. Nah, ini kalau Bu Tuti masuk ke website OJK, kemudian statistik, kemudian ke menu perbankan, kemudian ke laporan publikasi, itu akan muncul halaman ini, Bu Tuti. Jadi di sini ini ada laporan publikasi individual dari masing-masing bank. Jadi kalau ini saya contohkan, ini misalkan untuk BPR Konven, ini Ibu mau cari data periode kapan, kemudian banknya itu BPR-nya itu di provinsi mana, kotanya mana untuk lokasi kantor pusatnya, kemudian Ibu mau butuh informasi apa, misalkan terkait dengan neracanya,
atau laporan posisi keuangannya, Ibu bisa klik dicentang di sini. Kalau Ibu laba rugi, bisa centang di sini. Atau misalkan mau tahu kualitas aset produktifnya dari BPR itu seperti apa, Ibu bisa centang, kemudian klik tampilkan. Nah, ini saya misalkan saya tampilkan untuk BPR Jawa Timur, Bank UMKM Jawa Timur ini kalau nama komersilnya. Nah, ini bisa kelihatan di sini, Bu Tuti. Ini adalah kreditnya. Ini kreditnya yang kualitas lancar, itu maaf ini kualitas lancarnya sekian, kemudian yang call 2 atau DPK-nya sekian, yang NPL itu total ada sekian. Nah, ini ada juga data terkait dengan rasio-rasio pokoknya. Jadi karnya ternyata masih 37%. Kemudian NPL-nya berapa? NPL gross-nya 7,7, NPL net-nya 4,68, ROI-nya 0,74 masih positif. Nah, ini adalah data-data individual terkait dengan BPR yang bisa Bapak Ibu share. Misalkan Bapak Ibu rencananya mau menempatkan dana di BPR, kan harus tahu tuh profil BPR-nya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Monggo bisa cek performa dari BPR yang Bapak Ibu tuju secara individual di situ. Nah, kalau di situ tidak tersaji dan Bapak Ibu perlu data individual, tentu kami tidak bisa memberikan data yang sifatnya individual seperti yang saya state tadi di awal, karena kan itu sifatnya konfidensial Bapak Ibu. Nah, kalau data yang sifatnya agregat BPR, selama ini sih yang pernah kami terima permintaan data tentu ada terkait dengan penyaluran kredit, kemudian penyaluran kreditnya yang UMKM berapa, non UMKM berapa, kemudian ke sektor apa saja, ke per masing-masing dati 2 berapa, itu bisa dimintakan ke kami Bapak Ibu kalau terkait dengan data BPR seperti itu, dan sifatnya lagi-lagi sifatnya agregat nih Bapak Ibu, bukan individual. Demikian Bu Hanifah. Baik, terima kasih Pak Parata. Mungkin jawaban Pak Parata yang terakhir sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Rizky Nilamsari dari Umsida yang menanyakan tentang data OJK bisa diakses lewat mana untuk keperluan skripsi. Itu ya, Pak Parata nggih? Ya, untuk data untuk keperluan skripsi ini tergantung datanya seperti apa ya Bu Rizky Nilamsari ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan ada menu statistik di website OJK. Monggo ditengok di situ dulu data-datanya seperti apa. Kalau data visualisasinya ada biasanya, cuman memang terbatas. Jadi tadi yang saya tampilkan itu kebetulan penyajian datanya dalam bentuk Excel, dalam artian akumulasi tabel data lah. Tapi ada juga data yang disajikan dalam bentuk ini dilengkapi dengan narasi kualitatifnya, ada juga versi PDF, bisa di-download juga di menu yang saya tunjukkan tadi. Monggo Bu Rizky Nilam untuk bisa diekspor lebih dalam lagi di website OJK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parata. Baik, Bapak Ibu tadi sudah menjawab 3 pertanyaan. Selanjutnya kita akan masuk ke termin kedua, di mana kita juga akan buka 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Yang ingin bertanya silahkan untuk open mic. Ya, silahkan dari Arjuna dari Umsida untuk bertanya. Untuk Saudara Arjuna dari Umsida, dipersilahkan. Oh ya, siap. Masih azan. Baik, Bapak Ibu, karena Arjunanya masih menunggu azan, barangkali Bapak Ibu peserta lainnya ada yang ingin bertanya, kami silahkan sambil menunggu Saudara Arjuna. Oh ya, silahkan untuk Ibu Tuti. Terima kasih pada Mbak Moderator, Mbak Hanifah. Saya mau nanya kepada Pak Parata tadi yang nyambung, Pak, terkait yang BPR tadi. Berarti kita nggak bisa ngelihat by nama gitu, Pak ya. Kalau kita misalnya mau melihat apa ya, mau melihat BPR itu bagus atau enggak, kan kita harus tahu yang mana sih yang bagus, yang mana sih yang enggak gitu loh. Yang pertama, yang kedua kalau ini Pak, yang tentang pinjol. Pinjol itu apakah sudah sama OJK sudah laporannya apa sudah masuk juga ke OJK? Untuk Bu Faizah Naili, saya mau menanyakan Bu, ini kan PDRB ini untuk level kabupaten itu apakah bi- apa? Maksudnya rilis apa tampilnya itu angkanya itu bisa kita dapatkan
3 bulanan atau gimana Bu untuk publikasinya PDRB. Nah, terima kasih Mbak Hanifah. Sama-sama, Bu. Monggo silakan, mungkin bisa Pak Parata terlebih dahulu, Iya. baru Ibu Naili. Baik, terima kasih Bu Tuti untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama saya nangkepnya ibaratnya ini ya Bu, mohon koreksi kalau saya salah tangkap ya Bu. Apakah kira-kira OJK itu ada daftar BPR-BPR yang ibaratnya kinerjanya baik itu ya Bu? Saya konfirmasi dulu nih Bu, pertanyaannya Bu apa? Seperti itu yang dimaksud Bu Tuti tadi untuk yang pertama Bu. Untuk mengetahui ini Pak, misalnya kita tahu BPR, kan kita misalnya nih kita mau ada pinjaman gitu loh Pak. Itu kita Mm-mm. ngelihat kan misalnya di Kabupaten Sidoarjo kan ada beberapa BPR. Mm-mm. Nah, kan tadi kan di webnya OJK kok ditampilkan BPR gitu. Kalau kita Mm-mm. bisa ngelihat yang mana sih yang bagus lah, maksudnya yang sehat. Untuk lanjutnya Mm-mm. kita bisa melakukan transaksi di situ. Iya. Ya, tadi Bu sebenarnya memang kalau kalau apa ya kalau kebutuhan Ibu pengen tahu yang mana yang sehat dari keseluruhan BPR itu ya Bu, misalkan untuk keseluruhan BPR yang ada di Sidoarjo yang mana yang sehat itu tidak bisa kami publikasikan Bu. Tapi kalau Ibu pengen tahu misalkan BPR di Sidoarjo itu yang mana saja, nah Ibu bisa lihat tuh tadi yang di menu tadi kan ada kotanya Bu. Ibu tinggal pilih Provinsi Jawa Timur, kemudian Kabupaten Sidoarjo untuk kotanya, itu akan nanti keluar Bu nama-nama BPR yang ada di Kota Sidoarjo. Nah mau nggak mau nanti Ibu harus lihat tuh sendiri satu-satu, berarti lihat di neracanya, laporan laba ruginya, kemudian rasio keuangannya. Nah, kira-kira berdasarkan informasi-informasi itu yang menurut Bu Tuti bagus itu kira-kira BPR yang mana. Jadi monggo Ibu untuk melakukan apa ya, analisa secara pribadi terkait dengan performa BPR itu. Kalau kami keluarkan ini BPR yang bagus kan jatuhnya kami endorse nih Bu. Gitu. Jadi kan kita harus fair nih, kita harus perlakuannya harus sama nih ke seluruh industri. Tidak mungkin kami hanya endorse salah satu industri ataupun LJK yang kami awasi, Bu. Itu terkait dengan pertanyaan pertama. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, untuk pinjol apakah sudah masuk ke OJK? Sudah, Bu. Selama pinjol itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, itu sudah menyampaikan laporan ke kami. Dan untuk datanya, tadi kalau saya nggak salah lihat, di menu statistik, kemudian di bawah sektor IKNB itu ada data pinjol, Bu. Itu kalau di kami ibarat bahasanya peer-to-peer lending, Bu, atau fintech. Jadi bisa kelihatan di situ, Bu. Termasuk juga daftar pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK ada juga di situ, Bu. Demikian, Bu Tuti. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Nali mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Hani. Iya Bu Tuti, mengenai kapan rilis publikasi PDRB gitu nggih. Untuk PDRB nasional dan PDRB provinsi Jatim itu skalanya bisa rilis tiap tahunan dan triwulanan. Jadi untuk level nasional maupun provinsi itu rilisnya tiap triwulanan dan tahunan. Untuk level kabupaten, kami hanya rilis untuk data tahunan. Jadi setiap tanggal 22 Februari tahun berjalan, itu kita akan melakukan rilis data PDRB tahunan untuk level kabupaten kota. Semua bisa diakses di sana seperti yang disampaikan Pak Parata tadi. Jadi di websitenya BPS, sidoarjokap.bps.go.id, di situ kita menyajikan seperti yang disampaikan tanyakan Mbak Nilam tadi, nggih. Di situ ditanyakan gimana sih visualisasi data BPS yang bisa digunakan untuk mahasiswa. Di situ disampaikan beberapa jenis tampilan data. Pertama bisa data berupa file Excel gitu, jadi tinggal diambil datanya. Ada juga ulasan. Jadi ulasan-ulasan ini nanti ada di daftar publikasi atau BRS yang kita terbitkan. Mantan Bu Yuli, apa ada yang masih ditanyakan? Baik, Bu Yuli, bagaimana? Apakah menjawab? Halo, Terima baik. kasih Mbak, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tuti atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Saudara Arjuna dari Unsida. Ah, Untuk Saudara Arjuna, waktu dan masalahnya nek tempat kami koncoku nih, silakan. Mbak.
Oke, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arjuna. Saya ingin bertanya, apakah di OJK itu mengelola data-data selain keuangan atau dari lembaga lain? Sekian, terima kasih. Pertanyaan saya cukup itu saja. Baik, mungkin kami silahkan Bapak Parata untuk menjawab ya, karena terkait OJK. Iya, baik. Terima kasih Mas Arjuna untuk pertanyaannya. Gimana Mas Arjuna? Sudah ketemu cinta belum Mas Arjuna? Jadi kan kalau Alhamdulillah zaman, sudah. wah, syukur alhamdulillah kalau gitu. Soalnya kan zaman saya muda dulu tuh ada lagunya Dewa 19 Mas Arjuna. Judulnya Arjuna Mencari Cinta kalau nggak salah. Nah, oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apakah OJK mengelola atau memiliki data selain data jasa keuangan ya, Mas Arjuna ya? Jawabannya enggak, Mas Arjuna. Ya memang kita punya datanya, cuman kan kami bukan owner dari data itu. Jadi akan lebih pas kalau kebutuhan data yang selain industri jasa keuangan itu bisa langsung ditanyakan ke owner dari data itu. Misalkan tadi kalau kita bicara hari ini terkait dengan PDRB ataupun data-data yang lainnya, tentunya itu yang lebih kompeten dan memiliki kemampuan yang komprehensif adalah teman-teman yang di BPS, Mas Ardunya. Jadi minta di teman-teman BPS. Kalau data spesifiknya terkait dengan industri jasa keuangan, bisa minta ke otoritas jasa keuangan. Demikian kira-kira Mas Arjuna. Terima kasih. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Parata untuk jawabannya. Baik, karena tadi Arjuna menanyakan data selain data di sektor keuangan dan kebetulan saya di bagian diseminasi, silahkan Arjuna bisa datang ke booth-nya Pojok Statistik Umsida yang ada di perpustakaan kampus 2 ya. Nanti kita akan berikan konsultasi statistik dan info-info terkait data-data baik itu di jasa keuangan maupun di data-data lainnya. Baik, Bapak Ibu, untuk penanya selanjutnya, kami silahkan untuk raise hand jika ada pertanyaan. Dari BPS mungkin jika ada yang mau bertanya, atau dari kementerian lembaga lain pesertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya secara langsung, saya bacakan pertanyaan di chat ya. Dari Bapak Muhammad Haris, bertanya tentang coba-coba buka website OJK, kok belum nemu data statistik per kabupaten kota. Nih, monggo, kami silahkan kepada Bapak Parata. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Haris. Jadi memang kalau Bapak misalkan mencari data yang langsung katakanlah menu per kabupaten atau kota memang tidak ada Bapak. Jadi kami memilah data yang ditampilkan di website OJK itu memang berdasarkan industrinya. Contoh tadi industri perbankan ataupun pasar modal. Nanti misalkan Bapak klik salah satu industrinya, misalkan tadi yang sempat saya tampilkan kan di pasar modal. Di situ sudah ada data sudah ada data per provinsi dan juga sampai dalam ke per kabupaten atau kota. Kalau memang di Dati 2 itu ada datanya ya Bapak Ibu. Maksudnya misalkan katakanlah di Surabaya misalkan tidak ada pemilik saham ataupun penduduk Surabaya yang memiliki saham, tentu tidak akan tampil di sana. Tapi kalau ada datanya tentu akan tampil di sana. Jadi kembali lagi saya simpulkan ada Pak Haris, tapi memang harus masuk ke datanya individual langsung di dalamnya. Kalau di menunya tidak ada pemilahan per Dati 2, Bapak. Demikian. Baik, terima kasih Pak Parata untuk pertanyaannya. Bagaimana Bapak Haris, apakah pertanyaannya cukup menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap cukup ya Bapak Ibu, karena semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga apa yang disampaikan narasumber hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama harapan kami dari BPS, kemudian dari OJK, saya yakin juga
ke depan kita semua bisa melakukan analisis lebih dalam dan menghasilkan kesimpulan atau kebijakan yang berguna bagi bangsa dan negara dengan menggunakan data-data yang tersedia di OJK atau di BPS. Begitu nggih, Bapak Ibu. Kemudian sebelum saya akhiri, ini ada hadiah door prize dari panitia yang diberikan untuk peserta teraktif. Saya share slide-nya nggih, Bapak Ibu. Kira-kira hadiahnya apa ya, panitia? Hadiahnya berikut adalah peserta teraktif versi panitia. Yang pertama Arjuna dari Umsida dan yang kedua adalah Rizky Nilamsari dari Umsida. Kita beri tepuk tangan untuk kedua peserta kita pada siang hari ini. Untuk kedua peserta silahkan menghubungi panitia, sebutkan nama dan nomor HP-nya karena akan diberikan GoPay sebagai hadiah door prize. Selamat kami ucapkan kepada panitia. Bapak Ibu, sebelum acara saya akhiri, saya ingin memberikan informasi khususnya kepada Bapak Ibu peserta yang berada di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Jika Bapak Ibu peserta membutuhkan konsultasi terkait data atau informasi statistik, Bapak Ibu bisa datang langsung ke pojok statistik Umsida yang ada di Perpustakaan Kampus 2. Di sana kita akan hadir untuk melayani konsultasi setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang membutuhkan konsultasi secara reguler atau hari kerja bisa datang langsung ke pelayanan statistik terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo setiap hari di jam kerja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Bapak Parata dan Ibu Naili. Dan saya mewakili panitia mohon maaf jika ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wonokromo udane deres, gedon rimo pangeran sing bales. Saya Hanifah Busainah, pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Parata, terima kasih Bu Nelly. Terima kasih. Semoga Mbak Hani. bisa bertemu dan berinteraksi kembali. Sama-sama. Terima kasih Pak Ismail, Bu Nelly, Bu Hanifah. Terima Izin kasih dulu. Pak Parata dan Bu Nelly. Matur nuwun, Pak. Pak. Izin live. Ya, silahkan monggo teman-teman bisa live. Oh ya, dia minta. Apa itu?
Apa kayak mau kuliah? Itu kok bocor. Itu loh. Mau aku juga. Kalau kayak aku. Oh, tiga anak kita mau. Enggak. Pas kalau sampean saya akan oh iya. Tak warna aja. Mulai kapan ya 1 Senin? Mulai kuliah langsung nanti.